sini Tuhan izinkan dan Tuhan buka jalan, pantang menyerah saudara. Tetap semangat, apapun yang terjadi, sudah sekali melangkah, maju bersama Tuhan. Tuhan yang cukupkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang tidak mudah untuk menghadapi kemustahilan, karena di dunia ini penuh dengan kemustahilan, saudara. Tidak mudah. Saya sendiri memahami Bapak Gembala Sidang, memahami gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin ada yang berkata, bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Itu manusiawi, tetapi tidak bisa ditoleransi kalau kita bersama Tuhan. Yuk bersama-sama. Saya akan memberikan judul, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini siapa yang merasa orang benar? Amin. Di sini siapa yang merasa orang benar? Wow, tidak ada yang angkat tangan. Haleluya. Saudara, untuk menumbuhkan rasa pede, saya ada di tempat ini. Membutuhkan support yang luar biasa. Saya tadi di situ, saya telepon suami saya, tolong doakan supaya saya jadi berkat buat gereja Tuhan di tempat ini. Tidak mudah, saudara. Tetapi yang saya tahu, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita semua percaya yakin bahwa kita ini orang benar karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita orang benar karena sudah dibenarkan. Jangan minder kalau saudara ada berkata atau di pikiran dan telinga saudara berkata, oh kamu tuh orang berdosa, kamu tidak bisa masuk surga, kamu tuh terlalu jelek. Saudara, itu suara iblis yang akan menjatuhkan kita. Kita tidak tahu bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang mengatakan adalah Tuhan sendiri. Mari kita baca bersama. Next. Kayak orang bule gitu ya. Next. Saya bisa cuma itu. Next. Gak percaya? Nanti buktikan ya. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, dari iman ke iman. Seperti ada tertulis, bersama-sama katakan, Orang benar akan hidup oleh iman. orang yang benar akan hidup oleh iman. Kebalikannya saudara, kalau orang benar hidup oleh iman, pakai ini ya Pak, saya nggak bisa Pak. Jadul banget ya. Saya akan bicara apa adanya. Ya, kalau dibalik berarti orang yang tidak hidup di dalam iman berarti orang benar atau orang salah. Ini kebalikannya aja supaya Tuhan paham. Kalau firman Tuhan mengatakan orang benar akan hidup oleh iman dan kita percaya kita semua orang benar karena sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam iman berarti kita belum berkenan di mata Tuhan. Bahaya saudara. Kalau kita hidup tidak berkenan di hati Tuhan, kalau kita hidup tidak berkenan di mata Tuhan, itu bahaya. Oleh karena itu pada sore hari mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita antusias, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan yang pasti melakukannya. Jangan hanya jadi pendengar. Kalau jadi pendengar saja saudara tidak akan bertumbuh. Saudara harus jadi pelaku firman. Oke? Bisa lanjut? Lanjut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana tokoh-tokoh yang kita hormati sedemikian rupa ternyata mereka juga pernah goyah imannya. Yang pertama kita lihat Sarah, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya maklum udah usia, baru pembukaan mungkin. Makanya saya bilang jangan masukin YouTube ya, aku nggak pede. Nggak masuk kan? Masuk. Jangan dong. Aman. Tadi udah janji loh ya.
seorang anak. Oh, saudara, kalau Sarah ketika dia mendengar, lalu dia berkata, bukan suara kuntilanak ya. Masa sih aku memiliki seorang anak? Aku sudah tua, sudah oma, sudah keriput, dan yang lebih lagi, aku udah mati hai. Maaf, biasanya ibu-ibu kalau sudah mati hai, maaf ya maaf, bergairahkan dengan suami. Tidak. Kesaksian pribadi. Kalau biasanya wanita kalau sudah mati haid itu kurang bergairah dengan suami. Tetapi nggak boleh ya ibu-ibu di tempat ini, maaf, sekalipun ibu-ibu di sini mati haid tetap bergairah dengan suami. Suami yang diberikan Allah untuk dilayani seumur hidup. Amin. Saudara, dan wajar kalau saya berkata, aku udah mati haid, aku gak gairah lagi sama suamiku. Bagaimana aku punya anak, Tuhan? Dia ketawa. Tuhan berkata apa? Hei, jangan ketawa Sarah, jangan ketawa. Sesungguhnya tahun depan aku akan kembali dan aku akan mendapatkan engkau melahirkan seorang anak. Amin. Kelihatannya mustahil, saudara, dan itu masuk akal, betul? Betul. Di sini ada ibu-ibu yang sudah mati haid lalu melahirkan. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang karena medis sudah berkembang dengan baik, ya, mungkin bisa. Tetapi zaman itu, waktu itu, ya, dunia kedokteran belum sepesat seperti sekarang. Itu hal yang mustahil dan ini masuk akal. Tapi nanti kita lihat ya, kalau Sarah juga pernah mengalami kegoncangan iman. Apakah cuma Sarah? Banyak. Contoh lainnya, nak, coba nak. Kok saya manggil nak ya, apa saya sudah tua ya? Enggak ya saudara? Ya. Yang kedua, Musa, Keluaran 3 ayat 11. Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini lagi orang tidak pede. Dia berapa lama sih berada di padang belantara? Saudara sebagai penggembala, berapa lama? Apakah dia lupa asal usulnya? Dari bayi dia dipelihara di mana? Di istana Fir'aun. Dan saya percaya didikan kerajaan itu membentuk Musa untuk dipersiapkan jadi seorang pemimpin. Pasti dia dilatih untuk fasih bicara. Karena tidak mungkin anak seorang raja itu gak sekolah. Pasti dia disekolahkan. Dia dilatih dengan ilmu peperangan, dia dilatih dengan ilmu pertanian dan lain sebagainya. Pokoknya semua ilmu diberikan kepada Musa. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan berkata, "Hei Musa, ayo aku mau pakai engkau." Dia berkata, "Ah Tuhan, siapa aku ini? Ya elah, siapa ya Tuhan aku ini? Kok Tuhan mau menjadikan aku sebagai pemimpin?" Rasa tidak percaya diri itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Yang pertama apa tadi saudara? Dikuasai oleh pikiran. Yang kedua apa? Yang kedua adalah rasa tidak percaya diri. Itu juga akan menghambat iman kita. Makanya cuma di tempat ini, yo, Bapak Gembala Sidang sudah percaya diri, pasti bisa, pasti bisa. Amin. Tapi kalau tidak didukung oleh jemaat, Bapak Pendeta itu juga manusia, pasti akan loyo juga. Oleh karena itu kalau Pak Pendeta itu sudah berkata, ayo kita bangun rumah Tuhan. Saudara yang di tempat ini, jangan ada satupun yang ketinggalan. Dukung pekerjaan Tuhan yang besar. Ya, jangan biarkan Bapak Gembala kita berjalan sendiri ya. Dengan Ibu Gembala akhirnya tertatih-tatih. Oh, saudara harus support. Amin. Lanjutnya. Oke, yang ketiga, ini saya memberikan beberapa contoh ya, beberapa contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Boleh dibaca seorang pria yang gagah perkasa di sini untuk membacakannya, membantu saya.
Bapak? Ya. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Nah, saudara, yang rasa apa? Minder, ya, minder lagi. Gideon minder. Padahal Tuhan sudah mendengar keluh kesah bangsa Israel. Setiap kali panen tiba, bangsa Midian datang untuk merampas, untuk merampok hasil panen orang Israel. Dan keluh kesah daripada bangsa Israel naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan akan mengutus, akan memakai Gideon. Apa yang Gideon katakan? Ah Tuhan, hai ya Tuhan, aku ini siapa? Aku ini dari suku yang paling kecil. Aku juga masih muda, tidak percaya diri, saudara. Saudara jangan sampai rasa tidak percaya diri yang ada dalam saudara itu dikembangbiakan, loh ya. Itu akan menghambat pertumbuhan iman saudara. Amin. Sini melayani apa Pak Pendeta? Ayo kamu belajar musik. Ah siapakah aku ini Pak Pendeta? Gak usah lah, aku jadi jemaat aja yang setia. Tahun depan ayo belajar melayani. Ayo Pak Pendeta janganlah, aku ini masih muda. Tahun depannya lagi Pak Pendeta ini panjang sabar ceritanya. Dipanggil lagi, ayo belajar melayani. Pak Pendeta jangan saya nggak bisa. Lama-lama Tuhan jaga, Tuhan ambil talenta yang ada dalam diri kita. Yes. Saudara nggak mau kan talenta atau potensi yang ada dalam diri kita diambil? Ya, oleh karena itu apapun jenis pelayanannya, Bapak Gembala tentunya sudah tahu potensi yang ada di dalam diri saudara masing-masing, dan pasti akan menempatkannya di tempat yang tepat. Oleh karena itu ketika ada himbauan siapa yang mau melayani, saya siap melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Ya, selanjutnya masih ada lagi. Nah, ada Maria, Lukas 1 ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini juga masuk akal ya saudara. Masuk akal, kita tentunya tahu ini ceritanya. Bagaimana Maria kaget ketika ditemui oleh malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan berkata, Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Maria kaget. Masa Tuhan, aku ini masih gadis, masih perawan ting-ting, bukan hanya Ayu ting-ting, saya juga Maria ting-ting. Ya, bukan hanya Ayu yang punya ting, yang masih ting-ting. Saya Maria yang masih ting-ting, masih perawan, masih gadis. Mana mungkin aku akan hamil? Saudara, secara logika, hal-hal yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab tadi itu masuk akal, saudara. Dan inilah yang terjadi di dunia ini. Ada banyak hal yang masuk akal, ada hal yang kalau kita renung-renungkan, iya ya, mana mungkin kekuatan kita seberapa mau bangun gedung, kekuatan kita seberapa? Ya, saudara, itu masuk akal dan manusiawi. Tapi ingat saudara, dari peristiwa-peristiwa itu, apa yang masuk akal dipatahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amen. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lanjutnya, Haleluya. nah, bagaimanakah menjadi orang benar yang hidup oleh iman? Nah, saudara, jadi di sini akan kita pelajari bersama bagaimana kalau kita memiliki iman yang masih ragu-ragu, iman yang masih apa jare, apa kata nanti. Saudara, kita akan belajar bersama-sama. 1. Memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Katakan bersama-sama. 1. Memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang apa? Kokoh. Bukan yang setengah-setengah, bukan yang suam-suam kuku, tetapi kokoh di dalam apa? Di dalam pendapat saya, di dalam pemikiran banyak orang, di dalam kebenaran-kebenaran dunia
yaitu Injil. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Siapa yang dapat menandingi kekuatan Allah? Saudara kalau dapat support, kenal dengan orang-orang yang mempunyai pangkat, kenal dengan pejabat, saudara merasa kuat, bener gak? Backinganku jenderal, sumber dana orang yang sangat kaya raya. Kita lupa kalau sudah begitu kita akan mengandalkan kekuatan manusia. Di sini yang Allah inginkan adalah kita memiliki kekuatan Allah. Siapa yang dapat melawan kekuatan Allah? Siapa saudara? Pemimpin selevel tingkat dunia pun, siapa yang dapat menandingi kekuatan Allah? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kalau kita berada di pihak Allah, kita memiliki kekuatan Allah. Wow, saudara, hal yang mustahil itu bisa terrealisasi karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Jangan letakkan kekuatan kita kepada manusia. Jangan letakkan kekuatan kita kepada kemampuan sendiri, atau jangan letakkan kekuatan kita kepada hal-hal duniawi, karena kita tahu itu semuanya akan binasa. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan, itu Tuhan akan selalu berikan. Amin. Selanjutnya, yang pertama, memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Yang kedua, Lukas 1 ayat 37 ditegaskan lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita lihat gambar di sini, Daud dan Goliat. Tentunya ini cerita sudah tidak asing lagi. Saudara, siapa sih yang bisa mengalahkan Goliat? Kalau kita lihat ceritanya, seorang Daud yang kecil, tidak ada latar pendidikan ke dalam kemiliteran, melawan Goliat yang tinggi besar, yang sudah terlatih untuk berperang. Ternyata tidak ada yang mustahil. Daud bisa mengalahkan Goliat. Sebesar apa sih persoalan saudara saat ini? Mungkin sakit penyakit yang gak kunjung sembuh. Mungkin di dalam keluarga yang saudara butuh mujizat. Perekonomian saudara, mungkin perekonomianmu lagi goncang karena pandemi dan belum pulih. Mungkin anak-anak muda yang sudah sekian lama minta jodoh dari Tuhan. Saudara, gak ada yang mustahil Allah kerjakan di dalam hidup kita. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Masa saudara percaya? Tidak. Gak ada yang mustahil bagi siapa? Orang yang percaya. Kalau saudara gak percaya, ya gak akan terjadi. Kalau saudara ragu-ragu, ya tidak akan terjadi. Oleh karena berkeyakinanlah bahwa apa yang Allah sudah kerjakan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan sertai, Tuhan akan mencukupkan, bahkan berlebih. Haleluya. Saudara, ini poin yang sangat penting. Hancurkan intimidasi dan provokasi iblis yang ada dalam pikiran saudara pada sore hari ini. Hancurkan, saudara. Ini bahaya nih, kalau dikuasai oleh iblis itu bahaya, saudara. Oleh karena itu, hancurkan intimidasi dan provokasi iblis dalam pikiran kita. Jangan sampai kita saling melemahkan. Gak mungkin. Saudara, buang jauh-jauh perkataan itu. Amin. Selanjutnya, nah, kita belajar lagi. Kalau saudara masih tidak percaya, kapan Petrus bisa berjalan di atas air? Ketika dia kokoh pegang perkataan Tuhan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
14 ayat 29. Saudara, ini kan juga mustahil orang berjalan di atas air melawan gaya gravitasi, betul tidak? Berjalan apapun saudara yang ada di atas air lalu dilepaskan, dia akan tenggelam, ya kan? Apalagi manusia kemudian berjalan. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang membuat Petrus itu bisa melawan gravitasi bumi yang dianggap oleh semua orang itu mustahil berjalan di atas air? Karena dia kokoh pegang perkataan Tuhan Yesus. Datanglah. Ketika Petrus mendengar itu, dia yakin itu suara Tuhan. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia pandang satu arah, yaitu Yesus. Dia tidak melihat ke yang lain. Dia hanya fokus tujuannya ke Yesus. Dia bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Dan apa yang membuat dia tenggelam? Ketika dia sudah tidak fokus kepada Tuhannya. Ketika air itu mulai menggoncang kakinya. Ketika air itu mengenai kakinya, dia sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan. Disitulah dia tenggelam. Saudara, dalam kita memandang Tuhan, pasti ada hal-hal yang membuat kita rasa nggak nyaman. Ada hal-hal yang membuat kita mungkin, aduh, ini kok jadi gini, kok ada air ya. Saudara, ingat, kalau itu terjadi di tengah-tengah kita, tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang menimpa. Jangan fokus kepada hal-hal yang membuat kita tenggelam. Fokus kepada Tuhan. Abaikan semua masalah-masalah yang membuat kita tenggelam, saudara. Ayo, Tuhan sudah membuka jalan. Fokus melihat Tuhan Yesus. Amen. Fokus melihat pekerjaan yang Tuhan. Fokus Tuhan akan berkarya di Bali. Bali akan dimenangkan bagi Tuhan. Bali akan menjadi miliknya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, saudara. Selanjutnya, bagaimana menjadi orang yang benar, yang hidup oleh iman? Tadi yang pertama apa, saudara? Memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Yang kedua, nah ini, memiliki perkataan iman. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, sejak saya tahu kebenaran firman Tuhan ini, saya paling takut, saudara, untuk membuat lidah saya itu berbicara yang tidak berguna dan sia-sia. Ya, kadang-kadang di dalam bercanda pun kalau kita nggak sadar, kadang-kadang lidah ini bisa kemana-mana. Itu jujur, saya ngerem, saudara. Karena hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Lidah bisa memberkati orang, lidah bisa menguatkan orang, tetapi lidah itu juga bisa mematikan orang. Hati-hati di dalam menggunakan perkataan. Amin. Ibu-ibu, maaf ini ibu lagi ya, karena ibu-ibu biasanya yang sering di rumah. Ketika ibu-ibu melihat anak-anak berlaku tidak sesuai dengan keinginan ibu-ibu, apa yang terjadi? Ketika sudah pakai baju kebesaran, daster yang robek itu, memegang pulpen, di sini sapu, telepon berdering, dilihat papi ayam yang sedang telepon. Saudara, anak ternyata numpain susu, segelas susu, kemudian pecah. Saudara, saya bisa dapat rasakan pasti di sini dan langsung ini talenta yang tidak dimiliki oleh orang lain akan muncul. Kamu gimana sih? Kamu nggak lihat apa? Matamu. Saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ubah perkataan kita di waktu kita marah, di waktu kita kesel, di waktu anak atau suami tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hati-hati ibu-ibu, karena apa? Karena para wanita itu biasanya lebih banyak kata-kata yang keluar. Hati-hati dalam memperkatakan. Kalau itu yang terjadi, yang rugi siapa? Kita juga, orang tua juga. Seandainya ibu marah lalu mengatakan dasar anak bodoh. Kalau anak kita bodoh, siapa yang rugi? Bukan tetangga.
saudara. Kalau kita berkata, wah Pak Pendeta apa mungkin, Pak Pendeta apa mungkin, ya nanti yang jadi yang tidak mungkin itu saudara. Yes. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkatakan. Ketika saudara sakit, jangan berkata, kenapa gak kerja? Aduh Pak Pendeta, bodohku, loro temen, aku sakit. Hei, jangan bilang begitu. Kalau saudara rasa gak enak badan, ngomong, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Ketika kita sedang lemah, kita sedang capek, ketika mood kita sedang tidak baik, saudara berkata, aku kuat menghadapi pencobaan ini karena ada Tuhan Yesus. Aku kuat. Itu yang saudara harus perkatakan, bukan berkata, alah lebih baik aku mati saja. Kalau caranya begini hidup segan, mati tak mau. Saudara, itu nanti yang akan terjadi. Saudara hidup enggak, mati enggak, gantung. Kan enggak enak hidup kayak gitu saudara, benar enggak? Yes. Nggak enak saudara, lebih baik katakan aku kuat, sekalipun suamiku seperti itu, aku kuat, aku terus mendoakan. Begitu saudara. Ketika saudara merasa diri tidak berdaya, ketika saudara merasa bahwa kok kayak begini ya, di gereja seperti ini, di rumah seperti ini, kayaknya aku nggak punya talenta yang aku bisa tonjolkan. Saudara harus berkata, aku hebat, aku anak raja, aku hebat. Amin saudara. Amin. Berani saudara untuk tidak memperkatakan hal-hal yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Coba dari saat ini, ya. Coba semua katakan, aku sehat. Aku sehat. Aku sehat. Aku sehat. Aku kuat. Aku kuat. Aku kuat. Aku kuat. Apa lagi? Sorry, nyontek. Ya, aku sehat, aku kuat, dan aku hebat. Aku hebat. Aku hebat. Oke, sekarang dikasih irama, ya. Ada yang bisa ini? Tik, tik. Saya nggak bunyi. Nah, sambil cetik, katakan, aku sehat, aku kuat, aku hebat. Yuk, 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Lagi. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Oke, berdiri. Sekali-kali ngerjain enggak yang enggak ngerjain ya, biasanya ini jangkauan, biasanya ngantuk ya. Mari ada sedikit yang kita olahragakan dalam tubuh kita. Tetap seperti tadi, lalu kakinya. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Yuk. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Yes. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Yes. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Aku sehat, aku kuat, aku hebat. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sehat, biarlah kesehatanmu untuk Tuhan. Saudara hebat, kehebatanmu untuk Tuhan. Saudara kuat, kekuatanmu untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya, saudara, belajar memperkatakan hal-hal yang positif, sekalipun kenyataannya kurang berkenan di hati kita. Katakan terus hal-hal yang positif. Selanjutnya, apalagi ya, atau bagaimana? Nah, ini ada contoh. Ternyata kelanjutannya adalah contoh John Maxwell. Jika Anda berpikir Anda dikalahkan, maka Anda Kalah. jika Anda berpikir Anda tidak berani, maka Anda Tidak berani. tidak berani. Jika Anda ingin menang, tetapi Anda berpikir Anda tidak bisa, hampir pastikan Anda tidak akan menang. Yes. Sebab orang yang menang adalah orang yang berpikir dia bisa. Amin. Ini motivator, ya. Orang yang dipakai oleh Tuhan, dan dia mengatakan ini, saudara, tidak asal ngomong, dia sudah teliti. Ternyata perkataan itu berkuasa, dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Selanjutnya ada lagi contoh. Nah, ini Bapak,
Bisa Bapak? Ini dibaca. Saking semangatnya. Coba Bapak, yang ini saja. Siapa dia? Siapa yang baca? Ya, Bapak WL. Berkata Sir Edmund Hillary. Sip. Edmund Hillary. Oke, karena lidah saya lidah Tegal, sorry saya akan katakan Pak Emon saja ya. Kepada Gunung Everest Ya. 1952, 1 tahun sebelum dia dan pendampingnya Tenzing Norgay menjadi orang pertama yang menaklukkan puncak tertinggi di dunia. Nah, saudara, Pak Emon ini, saudara, ketika dia akan mendaki gunung tertinggi di dunia, pada awalnya dia nggak bisa. Tetapi ketika dia tidak bisa mencapai puncak, dia tidak patah semangat. Dia berkata ini, hei gunung, tahun depan aku akan kembali, aku akan menaklukkanmu. Kenapa? Kamu tidak dapat bertambah tinggi, tetapi kekuatanku akan bertambah. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Pak Emon berhasil dan orang pertama yang menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Amin. Saudara, yuk kita memiliki Allah yang kuat, jangan kalah. Ya, jangan kalah hanya karena kita berputar-putar pada pikiran yang nggak masuk akal ini, saudara. Jangan. Yuk, saudara, kita pasti bisa. Ya, apalagi contohnya? Masih ada lagi. Nah, ini dia. Thomas Edison. Ketika 25 kali dia mengalami kegagalan, ada seorang wartawan mungkin setelah belajar dia berkata, Pak Edi, gimana rasanya gagal 25 kali? Hei, kamu jangan berkata bahwa aku gagal 25.000 kali loh ya. Karena justru aku menemukan cara supaya tidak melakukannya untuk ya membuat baterai ini supaya dia bisa menyala. Supaya aku memiliki cara yang tidak boleh dilakukan. Sudah 25.000. Hari ini saya telah mengetahui 25.000 cara yang tidak boleh dilakukan untuk membuat baterai. Saudara, ketika orang lain mengatakan ini, gimana rasanya gagal 25.000 kali? Dia nggak pernah berpikir, sudah 25.000 kali aku mencoba dan kalah ya Mas yo. Sudahlah, sudah banyak. Dia nggak berkata begitu, saudara. Yang dia katakan apa? Hei, justru aku tuh sekarang dapat cara baru, di mana 25.000 cara itu aku nggak boleh lakukan. Kalau aku masih melakukan itu, aku gagal. Saudara, mungkin saat ini saudara pernah mengalami kegagalan demi kegagalan, saudara. Saudara, kalau saudara balik pikiran bahwa oh ternyata aku gagal karena ini, berarti hari ini aku tidak boleh lakukan ini. Besok gagal lagi, saudara, oh terima kasih Tuhan, aku dikasih tahu bahwa aku tidak boleh melakukan cara ini. Kalau aku melakukan cara ini, aku akan gagal lagi. Ya saudara, minta hikmat kepada Tuhan, karena Dia sumber hikmat dan pengetahuan. Tuhan pasti akan kasih cara supaya saudara mengalami keberhasilan. Selanjutnya, nah, bagaimanakah menjadi orang yang benar dan yang hidup oleh iman? Yang ketiga, melangkahlah dengan iman. Markus 2 ayat 11 sampai 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga bukan hal yang gampang untuk dilakukan ketika seorang yang lumpuh, benar-benar lumpuh, bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, bangun, angkat tempat tidurmu, pulang. Saudara, ini Tuhan nggak salah. Dia itu lumpuh, kalau bisa bangun aja sudah bersyukur. Lah ini masih lumpuh, suruh bangun, ngangkat tempat tidur. Gimana ini? Saudara dikasihi Tuhan, hal yang kelihatannya mustahil ketika dilakukan dengan iman, apa yang terjadi? Orang ini bisa bangkit dan bisa mengangkat tempat tidurnya dan dia pulang. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sesama jemaat saling mensupport, sesama jemaat saling menyemangati.
Kembali lagi saya katakan bahwa perkataan kita itu mempengaruhi orang lain. Betul saudara? Bisa mempengaruhi untuk menguatkan, bisa untuk mempengaruhi untuk melemahkan. Pengen buktinya? Pengen buktinya? Tutup mata, tapi jangan ada yang bohong ya. Yuk, tutup mata. Saya pengen cek nih. Saya pengen cek siapa yang tutup mata nih. Ayo, tutup mata. Saya mau cek dulu. Oke, saya mau cek siapa yang tutup mata. Ini belum. Siapa yang tutup mata? Oh, oke, oke, oke. Saya akan ke sini. Wow. Oke, oke, iya. Oke, saya akan ke sini. Saya akan periksa kembali. Siapa yang belum tutup mata? Oke, ya. Oke, ternyata semuanya sudah tutup mata. Sekarang buka matanya. Saya ingin kasih tahu bahwa hidup kita, perkataan kita bisa mempengaruhi orang lain. Saya tadi udah cek saudara semuanya tutup mata. Terima kasih. Nah, sekarang saudara jangan bereaksi ya, jangan bereaksi ya, jangan bereaksi. Ada beberapa orang yang saya pegang. Jangan bereaksi. Ada beberapa orang yang saya pegang. Nah, sekarang tugas saudara adalah coba saudara berdiri, berdiri semuanya. Kemudian saudara berjabat tangan minimal 5 berjabat tangan. Tapi gini, orang yang tadi saya colek, saudara kalau berjabat tangan titik-titik. Ini sorry ya, karena mungkin banyak yang bukan mukrim ya, berpikirlah bersih ya. Ketika salaman diketik-ketik. Nah, nanti yang sudah terima ketikan, saudara ketika salaman dengan orang lagi, saudara ketik-ketik lagi. Nah, saya udah diketik-ketik, saya salaman lagi, saya ketik-ketik lagi. Nah, saudara paham ya? Tapi saudara jangan bereaksi, cukup salaman. Yang saya colek tadi silakan untuk itik-itik, dan yang menerima kitikan saudara ketik-ketik lagi. 2, 3, monggo silakan berjabat tangan. Minimal 5. Ayo, minimal 5. Ke belakang boleh, ke depan boleh. Ke depan boleh. Ayo, ke depan boleh, ke belakang boleh. Ayo, campur. 10. Semua orang boleh. Kalau yang tidak dikitik-kitik nggak boleh kitik-kitik ya? Iya, yang tidak kitik-kitik nggak boleh ya. Khusus yang sudah terima kitik-kitik aja. Yang tidak dikitik-kitik tidak boleh mengkitik-kitik. Ya, yang tidak dipegang tidak boleh mengkitik-kitik orang. Iya, betul. Iya. Oke, saudara. Oke, baik, silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara. Saya tadi lupa menghitung berapa yang saya sudah ketok, ya kan? Sekarang saya tanya, di antara saudara yang berjabat tangan, ada nggak yang belum pernah dikitik-kitik? Angkat tangan. Murni. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nggak dikitik-kitik ya, berarti semuanya kena kitik-kitik. Betul? Kena semuanya? Kena semua? Kenapa? Enggak. Saya dikit-dikit Om Dom. Oh, itu karena Om Dom genit. Saudara, dari simulasi ini adalah ingin saya katakan segala sesuatu itu bisa menular. Ya, perkataan kita bisa menular. Kalau perkataan kita positif, ya kita menularkan hal yang positif, orang tersebut juga pasti nantinya diharapkan menularkan hal yang positif juga. Tetapi kalau orang tersebut menularkan kata-kata negatif lalu melukai, orang ini bisa melukai lagi, gitu saudara. Jadi perkataan kita itu bisa mengakhiri, bisa menyemangati, atau bisa menjatuhkan orang lain. Nah, saudara, jadi segala sesuatu itu bisa mempengaruhi. Berikan pengaruh yang positif, berikan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang memotivasi saudara.
Ayo, kita nyanyi. Wah, padahal saya udah ngasih kode. Apa yang didengar oleh mata, didengar oleh telinga. Maksudnya itu kode. Kode, lalu maju langsung buang gitu loh saudara. Haleluya. Ayo amal pimpin Mang. Yang suaranya oke Mang. Apa yang tak didengar oleh telinga?
Tuhan yang kami tahu Kau sangat mengasihi jemaat-Mu. Kau sangat mengasihi Pulau Bali dan semua orang yang ada di Pulau Bali. Kau mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami akan bawa hidup kami supaya Tuhan mau pakai dan kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi kawan sekerja Allah. Terima kasih Bapak.